Oke, ini buat yang main Tinder, yang main Bumble, yang main apa lagi, nggak tahu deh pokoknya, Grindr gitu. Anjir, di sini nggak ada ya. Oke, swipe kiri atau kanan ya, kita pakai 4. Iya, ja 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 ja. Ih, hati-hati ya. Ini buat semua pile ya. Ini ada semua, ini ada beberapa orang di Tinder, di Bumble, di mana lagi yang sebenarnya dia udah punya pasangan. Ini kan orang diem-diem ya. Ini orang diem-diem. Terus ini 7. 7 ini kesendirian dan ini kerahasiaan. Jadi kamu kalau main Tinder, main Bumble, hati-hati karena beberapa orang yang kamu tanyain ini sebenarnya dia udah punya pasangan. Jadi sebelum, kalaupun kalian swipe kanan dan kayak kayak kenalan, rumpi-rumpi, ngobrol-ngobrol gitu. Apalagi ini? Four of Swords in the reverse. Tuh kan, orang-orang ini nggak bisa diem. Orang-orang ini nggak bisa diem. Four of Swords dalam keadaan terbalik itu orang yang harusnya istirahat di rumah gitu ya, fokus sama rumah tangganya sendiri. Dia malah main Tinder lah, main Bumble lah gitu kan. Jadi kayak, aku saranin siapapun yang nonton ini gitu ya, kalaupun kalian swipe kanan dan kenalan, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon, jangan buru-buru kayak seriusin. Tuh kan hasilnya ada kemungkinan tidak. Tuh kan, ini kayak orang yang nyari hal baru lagi. Ini kayak si orang yang suka perhatian, dan kamu ujung-ujungnya nih ya, dengan kartu ini, ujung-ujungnya walaupun kamu tuh misalnya kamu nggak tahu kalau dia selingkuh, kamu sebenarnya nggak sadar kalau kalian tuh orang ketiga dalam hubungan orang lain, orang akan tetap ngejudge kamu, orang akan nyalahin kamu gitu. Kayak kemarin aku tuh habis nonton teater ya, Kijang Kencana. Terus masa ya kayak raja sama ratu raksasa gitu kan. Terus raja raksasanya tuh kayak ratu raksasanya tuh selingkuh sama berondong. Si ratu raksasanya itu selingkuh sama bronce. Terus habis itu bukannya marah sama bininya, aku nggak tahu ya, aku salah ngerti ceritanya apa enggak, tapi ini yang aku tangkep ya, ini yang aku tangkep. Em, ratu ratu raksasanya tuh selingkuh sama bronce kan. Raja raksasanya bukannya bukannya marah sama si istrinya karena istrinya sudah tidak setia, dia malah balas dendam sama broncenya. Udah gitu mending kalau broncenya doang yang kena, yang dikenain tuh kayak kakaknya, kayak iparnya, keluarganya gitu, orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan itu. Kurang ajar kan. Anyway, ini file 1 sampai 4 ya. Kiri atau kanan, ini kayak ada yang kebalik deh. Tuh kan ada yang kebalik. Tuh kan. Tuh kan orang ini bohong. Tuh. Dia tuh pintar menjaga rahasia. Tuh kan, ini permulaan yang tidak baik. Dan ini wih, jangan-jangan ada yang istrinya lagi hamil. Guys, sumpah ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau misalnya takutnya laki-laki ini sebenarnya udah punya istri dan istrinya lagi hamil loh. Kurang ajar banget kan. Pal 1, pal 3, pal 4, pal 2, bottom of the deck, Queen of Pentacles. Kalian yang nanya ini, kalian sebenarnya kayak, kalau kamu laki-laki, kamu sedang mencari ibunya anak-anak di masa depan kamu. Kalau kamu perempuan, kamu nyari bapaknya anak-anak di masa depan kamu. Jadi kamu harus hati-hati karena orang yang kamu temuin ini tidak semuanya jujur. Beberapa mereka itu kayak merahasiakan sesuatu. Ini energi feminin. Kamu tuh kayak, ini energi oh my god, bulan lagi, dan banyak rahasia, banyak sesuatu yang bertema ibu-ibu. 3 kartu ini semuanya tuh tema ibu-ibu, jadi kamu harus hati-hati banget. Either nanti mertua kamu menakutkan, either jangan-jangan orang ini selingkuh tapi istrinya lagi hamil. Terus ada juga yang sebenarnya dia udah punya istri, atau kayak nggak tahu deh. Moga-moga ini ada yang bener ya. Gini deh, aku kasih Lenormand deh. Kayak Lenormand tuh harusnya tidak dibaca sendiri ya, tapi gini aja ya. Kalau kartu Lenormand yang keluar negatif, berarti kamu harus hati-hati, nih orang sebenarnya udah punya pasangan dan dia lagi selingkuh. Terus kamu akan jadi selingkuhannya. Kalau positif, kamu boleh swipe kanan karena orang ini beneran jomblo. Gitu aja ya. Walaupun si Lenormand ini tidak seharusnya dibaca sendirian, tapi oke, gua kasih file 4, 3, 2, 1. Oke.
Ini PAL 1, PAL 2, PAL 3, PAL 4, monggo dipilih. Sorry ya, lightnya tuh kayak gitu banget gitu. Oke, ini ya. Terus ini masih belum aku benerin sih tripodnya, aku salah naro. Oke, jadi PAL 1, PAL 2, PAL 3. PAL 1 swipe kiri atau kanan. Swipe kanan. Berarti orang ini beneran jomblo. Swipe kanan, tapi orang ini sebenarnya ya, kalau kamu bisa nggak buru-buru, kayak enggak baru seminggu terus udah kayak minta tunangan gitu ya, orang ini oke. Tapi peringatannya, orang ini banyak beban. Orang ini bukan banyak beban ya, tapi dia baru lepas dari sebuah beban. Mungkin dia tuh habis sidang perceraian berulang-ulang gitu kan. Kalau sidang perceraian kan nggak sekali dua kali beres kan, kayak ada nego inilah, nego itulah gitu. Orang ini jomblo, si PAL 1 ini jomblo. Kamu nih, tapi ini orang juga banyak rahasia. Nih orang kayak punya masa lalu yang aku nggak tahu kelamnya itu karena dia yang kurang ajar atau dia dikurang ajarin orang gitu ya. Tapi kalau saran aku kalian perhatiin cara dia ngomongin mantannya. Kalau dia tipe orang yang ngejelek-jelekin mantannya sampai lebay, ada kemungkinan orang ini yang agak problematik. Tapi kalau orang ini seimbang dalam ngebahas mantannya, maksudnya dia kayak bisa mengakui kapan dia salah, atau kalau misalnya ini ibunya anak-anak mereka atau ini bapaknya anak-anak mereka gitu ya, cara dia ngomongin ibunya anak-anak atau bapaknya anak-anak ini, kamu jangan jealous gitu loh. Nih ya, aku kasih tahu, kamu kalau misalnya lagi pacaran sama orang yang gagal dalam pernikahan sebelumnya, kamu jangan jealous ketika dia ngomongin mantannya dengan positif. Oke? Karena kalau dia ngejelek-jelekin mantannya dengan lebay, dia dia tuh berarti toksik. Dia tuh problematik dan dia akan memperlakukan kamu seperti cara dia memperlakukan mantannya dulu. Jadi ini sorry ya, aku agak kasar ngomongnya. Kamu itu tidak spesial, kamu tuh ini ya, kita tuh nggak istimewa gitu loh. Cara orang memperlakukan mantannya itu cerminan bagaimana dia akan memperlakukan kita. Jadi jangan keburu excited ketika kita nemu orang terus dia kayak heboh banget gitu loh ngejelek-jelekin mantannya. No, 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 no. Jangan excited. Tapi orang ini lagi happy sih, aku bilang ini orang lagi happy karena dia tadinya punya kayak apa ya, beban yang kayak sangat ngebebanin dia gitu loh ya kan, ngerti kan, kayak kayak mungkin gitu ya, mungkin dia tadinya ada di hubungan yang sangat toksik terus dia akhirnya bebas keluar. Kayak gue nih, kayak apa ya, jangankan hubungan toksik romantis ya, kayak pacaran, kalau kamu ada di lingkungan kerja atau di lingkungan belajar, misalnya kamu di sanggar terus kayak orang-orangnya tuh kayak toxic banget, lu tuh kayak begitu keluar tuh bakal bebas, I'm free gitu. Ini orang kayak begitu, ini orang lagi happy-happynya. Tapi ada sisi gelapnya dan ada rahasianya. Tapi intinya sih kamu perhatiin deh cara dia memperlakukan orang lain, karena orang ini cara dia memperlakukan orang lain adalah cerminan bagaimana dia akan memperlakukan kamu. Oke? Hal 2, swipe kiri atau kanan. Orang ini juga jomblo. Orang ini juga jomblo. Dan orang ini mungkin soulmate kamu. Dia orang ini walaupun mungkin awalnya kamu ngerasa dia kayaknya numpang lewat deh, kita bakal pacaran kasual aja deh gitu. Kayak ini orang kayak ngertiin kamu banget deh. Soalnya kayak kunci itu kan ada slotnya. Kok jadi ngeres ya? Enggak sih, tapi kayak kunci itu kan enggak semua pintu bisa dia masukin kan. Nah orang ini tahu banget gitu loh, kayak apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka gitu. Dan orang ini perhatian, aku lihat. Tapi dia orangnya sangat private loh. Kamu jangan meremehkan orang ini ya pas awal-awal. Kayak aku ngerasa orang ini sebenarnya dia ada potensi jadi soulmate kamu, tapi kamu nggak boleh ngeremehin orang ini. Dia mungkin suka ngetes orang sih. Aku nggak sukanya orang ini suka ngetes orang gitu. Kayak kamu misalnya gini, dia itu suka menyembunyikan apa yang dia punya.
Jadi dia tuh kayak mungkin dulu trauma sama cewek matre atau cowok matre gitu, atau dia kayak koneksinya bagus dan dia trauma pernah kayak di stalking orang gitu. Aku pernah loh di stalking orang cuman gara-gara koneksi. Jadi aku tuh kayak, tunggu azan dulu ya. Gue paham sih, gue paham kenapa orang ini jadi kayak begini. Karena kayak misalnya gini, misalnya dulu kan aku kenal orang orang ya, jadi gini, misalnya gini, dia misalnya pernah dia misalnya kenal sama satu orang yang akan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Terus kayak dia suka ngumpetin aja bahwa dia kenal sama orang itu karena takutnya dia dimanfaatin atau di stalking. Karena aku pernah di stalking gitu, kayak orang tuh sampai masuk ke sebuah komunitas, masuk ke satu tempat belajar bersama gitu ya. Cuman demi mepetin aku, demi deket sama orang yang aku kenal gitu loh. Jadi kayak orang ini kayak pernah ngalamin hal kayak gitu yang bikin dia kayak trauma dan kapok dan susah percaya sama orang. Tuh kan, dia suka, dia ini bukan, dia bukan sok humble ya, tapi dia literally emang takut dimanfaatin orang gitu. Jadi kayak dia orang ini negatifnya, dan aku nggak tahu ya ini negatif atau enggak, karena aku juga sering kayak ngelakuin ini sih. Jadi kayak dia itu sering eh, ngetes orang. Kalau lu pikir gue miskin, kalau lu pikir gue bukan siapa-siapa, kalau lu pikir gue nggak kenal siapa-siapa, bagaimana lu memperlakukan gue gitu. Nanti kalau misalnya orangnya udah memperlakukan dia dengan buruk, baru deh dia umbar, sebenarnya gue kenal ini loh, sebenarnya gue punya ini loh gitu. Jadi kayak kalau itu bikin kamu kesel, kalau itu bikin kamu ilfeel, ya mungkin orang ini kurang cocok ya sama kamu. Tapi sebenarnya menurut aku dia pengertian banget loh. Kalau ini orang punya potensi untuk klik banget sama kamu gitu. Yang penting kamu jangan, ya aku kayak agak agak lo kok jadi ASMR. Enggak, aku jadi kayak agak torn juga ya ngomong gini ke kamu. Maksudnya gini loh, aku nggak pengen kayak ngasih advice ke orang, jangan 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 diremehin ya, soalnya nanti kamu nyesel. Ya kalau orang memang, aduh gimana ya, aku kayak ngerasa salah sih bilang jangan ngeremehin orang ini gitu. Soalnya kalau emang orang yang nonton ini tipenya suka meremehkan orang lain, ya biarin aja diremehin, biar aja dibully, biar aja diperlakukan dengan tidak baik. Karena memang yang berhak punya hubungan sama orang ini adalah orang yang tulus, orang yang walaupun dia nggak punya apa-apa tetap diladenin, walaupun dia nggak tahu dia siapa sebenarnya, diladenin. Tapi nggak tau lah, kalaupun memang ada orang yang tidak seharusnya nonton film ini, tidak seharusnya nonton film ini, mungkin orang ini suka nonton film, tidak seharusnya nonton video ini dan jadi manipulatif dan kayak tetap baik sama orang ini cuman gara-gara nonton video ini, walaupun harusnya dalam keadaan normal dia akan meremehkan orang ini. Ya biarlah semesta melakukan apa yang perlu dilakukan, karena orang ini sangat strategis loh. Ini kan kayak papan catur ya, orang ini sangat strategis. Apalagi ini warnanya hijau nih, apalagi soal uang, orang ini sangat hati-hati. Orang ini kayak main catur gitu loh, pikirannya tuh kayak udah jauh banget. Dia udah mengantisipasi dimanfaatin ini, diperlakukan buruk di sini gitu. Jadi kayak ya gitulah, orang ini punya masa lalu yang kayaknya rata-rata punya masa lalu yang kelam dan agak trauma karena satu dan lain hal. Oke, part 3. Ini juga bagus, ini jomblo. Tapi kayaknya ini, sorry ya, orang ini bakal dingin sama kamu. Sebenarnya orang ini jomblo, tapi ada kemungkinan kamu akan lebih suka sama dia daripada dia suka sama kamu. Jadi kayak nggak balance. Tapi sebenarnya dia sayang sama kamu gitu, tapi kayak mungkin entah beneran dia lebih, kamu lebih suka sama dia daripada dia suka kamu, atau memang kayak apa ya, love language-nya lain. Karena aku lihat di sini kan love language ada yang suka ngasih kado, love language ada yang suka ngasih waktu, ada yang ngasih perhatian, ada yang dengan kata-kata pujian. Kayaknya nggak cocok gitu. Kayak misalnya dia suka ditemenin, kamu suka dikasih kado, terus dia minta kamu temenin, tapi kamu kayak ngerasa, kok lu nggak pernah ngasih sesuatu gitu kan. Atau misalnya dia suka masakin kamu, tapi kamu bukan foodie, kamu sebenarnya
pengen ngabisin waktu sama dia, tapi dia malah bawain kamu makanan. Kayak akan ada hal-hal seperti itu. Dan orang ini kayak apa ya, agak dingin sih, agak dingin. Moga-moga sih bukan kamu yang lebih suka sama dia dibanding dia suka kamu, atau bahkan bisa juga sebaliknya. Kalau kamu orang yang cuman iseng gitu ya, atau kamu sebenarnya pada dasarnya susah percaya sama orang, ada kemungkinan orang ini akan jauh lebih ngejar kamu daripada kamu suka dia. Jadi ada kemungkinan either kamu lebih suka sama dia tapi dia biasa aja sama kamu, atau buat kamu yang ngerasa iseng gitu ya. Orang ini bisa jadi kayak agak-agak eh sebenarnya sih dalam artinya dia terobsesi, tapi dia orang yang logis. Dia juga kalaupun dia lebih sayang sama kamu daripada kamu sayang sama dia, dia tuh nggak terganggu dengan itu. Oh my god. Tapi aku bisa relate sih sama ini, kayak eh dia tuh bukan orang yang romantis. Jadi kalaupun kamu nggak pernah yang sayang gitu, kayak sayang terus yang kayak alay-alay ngeglendot gitu, dia malah seneng. Oh, nggak tahu ya, kalau kamu cowok dan ini cewek, ini hetero gitu ya, kamu hubungan hetero, aku ngerasa ini mungkin tipe cewek yang dulu diajarin sama bapaknya, kamu kalau nyari pasangan cari yang lebih sayang sama kamu daripada kamu lebih sayang sama dia gitu. Sebenarnya itu toxic sih, sebenarnya itu toxic, tapi ya namanya, tunggu ya. Iya sih sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir, oke memang toxic, kayak lu ada di hubungan terus lu dengan sadar dan menyadari gitu ya, ada di hubungan dimana pasangan lu jauh lebih suka sama lu dibanding lu gitu. Ya oke lah itu toxic, tapi kan dalam kehidupan emang ada gitu orang yang cintanya bener-bener seimbang, kan nggak ada. Dan orang kayak aku bilang tadi, ini masalahnya love language gitu loh. Ini kan cewek lagi belanja nih, dia lagi nggak belanja gitu. Kayak misalnya aku nih, kan rumah aku kayak penuh banget ya, maksud aku kayak oh my god gitu, jangan kasih gua kado yang barang yang sebenarnya gua nggak minta gitu, itu malah menemuin rumah gua gitu. Terus tiba-tiba gua dapet cowok yang dikit-dikit beliin ini, dikit-dikit beliin itu, terus kayak dia beliin baju misalnya ya, dia misalnya love language-nya ngasih kado, tapi dia ngasih baju, dan bajunya tuh kayak tipe baju yang dia suka ngeliat cewek pakai baju itu, atau dia suka cowok yang pakai baju kayak gitu, tapi kamu sendiri seleranya nggak di situ gitu. Kayak adalah kayak ketidakseimbangan seperti itu, tapi sebenarnya ini positif loh, ini positif. Dan ini kayak nomor 9, kalian itu nomor 9 itu kan independence ya. Jadi kamu tuh bukan tipe pasangan yang harus saling tahu password, kemana-mana harus berdua. Kalian tuh kayak punya waktunya sendiri-sendiri. Bahkan nanti kalau misalnya udah tinggal di rumah bareng, kayak tipenya tuh yang kamu punya satu pojokan tersendiri di rumah, yang itu kantor kamu. Kayak di rumah aku kan ada perpustakaannya. Perpustakaan itu kayak tempat aku gitu. Terus kayak misalnya musolanya tuh bagian dia. Terus kayak kamar yang mana tuh, jadi kayak kalian tuh nggak saling ngeglendot, nggak saling codependent gitu, enggak. Kayak ya saling sayang, tapi kayak aku suka sih sama ini. Oke, pal 4 Sun. Ih, kok semuanya swipe kanan ya? Terus ini apa tadi yang gue lihat, cari tahu dulu dia punya pasangan atau enggak. Anggap aja ini pal 5 ya, anggap aja ini pal 5. Karena ini kan tadinya aku pikir berlaku untuk semua kan, kayak collective message gitu untuk semua file seperti biasanya, tapi ini lain sendiri. Biarin ya, nanti yang pilih file 5 pilih file 5 deh. Anggap aja ini file, ada potensi merit. Kalau orang ini sih pasti dijamin jomblo, dijamin dijamin independen gitu ya. Jadi ini bukan tipe orang yang masih minta uang ke orang tua. Kalau kamu ilfeel ngeliat cewek atau cowok yang udah gede masih dibayarin orang tua, eh ya aku sih nggak ngejudge ya orang yang masih kayak, maksud aku gini loh, kayak misalnya bokap kamu sayang sama kamu udah lulus kuliah masih dibeliin ini tuh gitu, ya itu kan hak bokap kamu dong. Mau Itu kan hak bokap kamu mau sayangin kamu kayak begitu, ya kan, itu kan hak masing-masing orang tua gitu. Jadi kayak
bukan anak parasit. Enggak semua anak yang masih dikasih ini itu sama orang tuanya itu anak parasit. Bisa aja orang tuanya memang sayang aja, atau misalnya gini, atau misalnya dulu pas masih kecil mereka sekeluarga hidup susah gitu kan, terus begitu udah gede si anaknya tuh, orang tuanya tuh kayak ngerasa, ih anak gue ya dulu kayak pas sekolah seragamnya dikil sendiri gitu. Terus begitu anaknya udah lulus kuliah, usaha orang tuanya baru sukses gitu, orang tuanya kayak pengen ngebayar utang untuk memuaskan hati dia sendiri gitu loh, kayak bisa provide ke anak. Jadi kayak kita nggak bisa ngejudge orang yang masih dikasih uang sama orang tuanya di usia udah segede ini gitu loh. Bisa jadi kayak ada faktor-faktor seperti itu. Tapi orang ini mandiri sih, orang ini bukan orang yang akan nyusahin orang tua kamu juga gitu loh. Jadi kayak kamu kalau nikah sama orang ini, orang tua kamu nggak akan direpotin sama orang ini orang nggak banyak mau. Dan kalaupun dia banyak mau, dia tuh tipe orang yang banyak mau tapi bergantung sama dirinya sendiri. Dan ini ada potensi merit. Orang ini tuh kayak bukan fuckboy fuck girl gitu loh. Jadi bukan kayak cuma nyari seneng-seneng doang, bukan nyari seneng-seneng sesaat iseng, enggak. Kalau ini kan ada kalau si Pal 3 ini kan ada aura-aura isengnya kan. Sama siapa ya yang juga iseng, Pal 1 iseng. Pal 1 ini orangnya habis keluar dari masa-masa berat, terus dia kayak pengen have fun aja dulu. Kalau langsung diajak nikah kayaknya nggak bisa. Kalau ini dia udah siap nikah banget. Ini orang udah siap nikah banget. Ini positif sih. Aku perlu ngomong apa lagi tentang orang ini? Dan dia tuh bukan cuma mikirin pesta pernikahannya gitu loh, dia juga mikirin masalah rumah tangganya. Ini orang udah mateng sih, aku bilang dia sudah mateng gitu. Jadi kayak dia telur gitu, kayak udah bukan yang kalau ditusuk kuningnya masih ngeleber gitu, enggak, ini kayak udah keras gitu telurnya. Ya udah gitu aja ya. Ini anggap aja Pak 5 ya. eh Aneh ya, aku ngerasa agak aneh sih kenapa ini kayak memperingatkan, pokoknya lu harus cari tahu, siapa tahu dia punya punya istri, ternyata dua semuanya di sini jomblo.